Nama gue Jevon, 17 tahun. Gue sekarang ada di sini buat ngasih tahu kalau gue mau. Bukan angkat jemuran, Von. Hah? Nama gue Jevon, 17 tahun. Gue sekarang ada di sini buat ngasih tahu kalau gue mau. Teman-teman, kita dapat tugas proyek kimia dari Bu Yulia, nyari tahu tentang penjernihan air. Air. Ya elah, Von. Gimana sih? Kita kan udah tahu mau pergi ke sana. Kemarin kan kita udah janjian. Kita kan sekarang mau pergi ke tempat pendinginan air. Di lokasi tempat kita ngerjain tugas kimia yang tadi sih dikasih tahu sama Jevon, padahal kita udah tahu. Jadi kita ini sekarang ada di lokasi tempat pembuatan penyaringan air yang ada di Cihanjuang yang dimiliki oleh Dr. Igre Wenten. Keren banget deh pokoknya. Nah, daripada kita nunggu lama-lama di sini, mendingan kita lihat aja langsung. Yuk. Waduh, kok besar? Iya, waduh. Sekarang Isma yang bakal nemenin kalian buat cari tahu tentang penjernihan air hasil temuan dari Bapak Profesor Dr. Igede Wenten. Maaf ya, tadi di depan Nina sempat salah menyebutkan gelar. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu yuk profil beliau. Check it out. Jangan lupa, paten itu juga aspek komersialnya ya harus dominan gitu ya. Karena untuk apa mempatenkan sesuatu yang nggak bisa dikomersialkan? Igede Wenten lahir di lingkungan keluarga nelayan kecil di Desa Pangastulan, Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Kehidupan sulit di masa kecil telah menempanya menjadi pribadi yang mandiri dan pekerja keras. Ia meraih gelar sarjana di jurusan Teknik Kimia ITB tahun 1987. Alur hidupnya kemudian membawanya melanjutkan studi ke Denmark. Gelar master tahun 1990 dan doktor tahun 1995 diraihnya dari Denmark Technical University atau DTU. Saat mengambil program dokternya itu, ia berhasil menemukan dan mematenkan kontribusi pertamanya di dunia membran. Paten pertama hasil disertai doktoralnya langsung mendapat perhatian dunia membran dan disebut-sebut sebagai revolusi terbesar pada industri bir dalam 50 tahun terakhir. Memang dulu itu yang tren itu bioteknologi ya. Pada zaman dulu sebulan saya salah satu yang dikirim dari bidang bioteknologi itu. Tetap kita belajar bioteknologi juga. Cuman karena di sana ada profesor yang mendalami bidang membran, akhirnya ya saya dapat kesempatan itu. Nah, ini perlu penting juga ya untuk kita bicarakan ya. Cuman ya memang siapapun kita ya termasuk pihak-pihak terkait institusi gitu ya. Jadi dulu saya biasa mempatenkan lewat ITB gitu ya. Tapi ternyata kalau kita mempatenkan lewat institusi, komersialisasinya tidak mudah. Karena jangankan di luar gitu ya, mungkin di teman-teman kita di ITB pun itu mereka cukup tidak nyadar gitu dengan fenomena ini, karena kalau kita mempatenkan lewat institusi itu pemiliknya itu negara, kita hanya penemu, ingat itu. Dan kalau kita perantang-peranteng gitu ya melakukan komersialisasi atau apa gitu ya, nanti ada pejabat yang nggak suka sama kita atau apa, enggak, itu gampang, bahkan bisa dipidanakan kita nggak bisa berbuat apa-apa sebetulnya ya, tanpa restu yang punya begitu ya.
ininya itu. Yang boleh mengkomersialisasikan paten itu adalah pemilik. Paten pertama tentang klarifikasi bir di Denmark ini adalah karya yang pertama mengangkat namanya. Penemuan itu sanggup membuat orang berdecak kagum karena sang penemunya justru orang Indonesia yang tidak memiliki industri bir besar seperti di Denmark. Penghargaan tertinggi dari Filtration Society di London pun disabetnya, bukti dari tingginya inovasi dalam temuan Wenton. Kiprah dan kualitasnya di bidang membran sudah diakui dunia. Berbagai penghargaan dari berbagai institusi telah diraihnya. Sebut saja Shuttle Award dari Filtration Society di London, sebuah penghargaan tertinggi dari institusi tersebut bagi para peneliti di bawah usia 35 tahun. Penghargaan ini diperoleh atas karyanya yang berjudul Mechanism and Control of Fouling in Cross-Flow Microfiltration yang dibuat pada tahun 1994. Dalam perjalanan karirnya yang bersangkutan juga berhasil meraih penghargaan Adi Cipta Rekayasa dari Persatuan Insinyur Indonesia pada tahun 1995, Science and Technology Award dari Indonesia Torres Science Foundation tahun 1996, penghargaan peneliti muda Indonesia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 1996, Habibie Award tahun 2000, dan WIPO Award sebagai Best Inventor, serta Root Award dari Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2004. Selain itu, beberapa paten juga telah terdaftar di Lembaga Paten Indonesia, Jepang, Kanada, dan USA. Teknologi membran temuan Wenton kini banyak diaplikasikan di dunia industri. Aplikasi paling banyak adalah untuk pemurnian air dan pengolahan limbah. Aplikasi industri yang sedang dikembangkan di Indonesia, khususnya ITB, adalah aplikasi di bidang medis, untuk produksi dialiset dan mesin-mesin hemodialisis. Aplikasi lain seperti ya vegetable oil, gas gitu ya, mungkin minyak bumi juga ada gitu ya. Saya kira di aplikasi kesehatan juga sangat banyak, di bidang makanan, minuman, apalagi gitu ya. Hampir di semua sektor industri ada aplikasinya ya. Terutama yang ada airnya lah begitu ya, pasti ada aplikasinya gitu ya kan. Tapi sekarang ya hampir semua gas processing itu juga membran begitu ya. Basisnya medis juga banyak sekali. Aplikasinya pharmaceutical. Di bidang food industry sekarang banyak kemajuan yang diinisiasi oleh teknologi ini juga begitu. Tetapi mungkin yang paling banyak impactnya ke masyarakat ya, yaitu aplikasi di bidang perumahan gitu ya, emergency gitu ya. Saya kira kita banyak di bidang itu. Bidang bioteknologi untuk single cell protein production, cell recovery, dan membran bioreaktor, juga di bidang lain seperti refinasi gula, pengolahan starch, kelapa sawit, tambak, dan sebagainya. Beberapa aplikasi di Indonesia memang berbeda dari yang biasa digunakan di dunia, seperti aplikasi di tambak udang. Mungkin kita yang pertama di sektor ini. Bahkan menurut Wenton, Indonesia adalah negara satu-satunya yang memanfaatkan teknologi membran di sektor ini. Tapi saya berani, ya. Kalau pasarnya dibuka, kami berani bertaruh, ya. Bahkan mungkin ya itu ada banyak pejabat lah yang mungkin bisa jadi saksi begitu gitu ya. Saya selalu ngajak mereka taruhan saja gitu ya. Udahlah, sudah capek ngomong-ngomong aja, ya kan? Ini itu gitu ya, hanya nyapi-nyapiin kita aja. Besok juga nggak akan kemana-mana tuh gitu ya, nggak akan ada ceritanya, nggak ada kelanjutan sama sekali gitu ya. Kalau memang gitu ya ada tuntutannya. Ya, entah itu untuk membuat garam, entah itu untuk memurnikan gas, entah itu untuk PDAM apa gitu ya, ya kita taruhan saja, ya kasih kami kontrak gitu ya, ya dan saya akan bikin itu, kalau nggak jadi penjarakan, gitu aja. Tapi ya tanda tangan dulu kontraknya lah gitu. Nah, itu dia profil dari Bapak Profesor Dr. D. Wenton. Sekarang kita bakal cari tahu proses pembuatan membran dan alat penjernihan airnya. Proses membuat membran ini sama seperti membuat selang plastik dengan ukuran yang lebih kecil.
cairan pelarut yang tercampur terlepas saat terendam air dan menyisakan pori-pori yang disebut dengan membran yang tidak kasat mata. Membran polisulfon yang sudah jadi ini kemudian dipotong dan direndam di dalam air supaya tidak cepat rusak. Ikat 500 selang membran dengan tali dan masukkan ke dalam tabung penyaring untuk menghasilkan 1 unit alat penyaring airnya. Hilangkan sisa-sisa air yang masih menempel. Tutup bagian ujung membran dan tabung dengan lem resin untuk menutup celah agar membran air hanya bisa masuk ke dalam tabung penyaringan melalui lubang-lubang membran. Jika lem sudah kering, potong ujung tabung supaya lubang membrannya kembali terbuka. Jika tabung ada yang bocor saat disemprotkan dengan air, maka membrannya harus segera ditandai dan dilem lagi. Untuk tabung penyaring air dengan teknologi membran ultrafiltrasi ini, ada yang untuk skala industri dan ada juga yang untuk skala rumahan. Untuk skala rumahan, tabung penyaring ini lebih kecil. Di dalamnya ada 5 sistem penyaringan yang menjadi satu. Ada lapisan strainer untuk menyaring kotoran dan lumut, karbon aktif untuk menetralisir racun kimia, lapisan nanopartikel pembasmi bakteri, membran ultrafiltrasi sebagai penyaring air, dan lapisan biokramik untuk menambah kandungan mineral pada air. Karena bentuknya kompak, pompa buatan Pagede tidak butuh waktu lama untuk menyaring air, menghilangkan sedimentasi, serta menyehatkan kualitas air. Hebatnya lagi, seluruh proses tersebut tidak membutuhkan listrik dan bahan kimia. Itu tentu berbeda dengan air olahan PDAM yang membutuhkan kaporit dalam jumlah banyak untuk membunuh bakteri berbahaya di air sungai yang diolah menjadi air bersih yang siap dikonsumsi. Hanya menyaring air kotor, alat ini juga bisa menyaring limbah, kopi, minyak, bahkan oli bekas pakai. Tapi tidak untuk limbah pabrik tekstil yang mengandung pewarna dan bahan kimia lainnya. Tapi jangan karena ada alat ini kalian jadi bebas untuk mencemari air ya. Ini dia, IGW Emergency Pump. Ditunjukkan untuk daerah yang terkena bencana, alat ini nggak kalah keren. Dimulai ketika terjadi tsunami di Aceh tahun 2004. Ketika itu, kebutuhan akan air bersih dirasa sangat mendesak. Alat yang ada ternyata membutuhkan listrik, sementara listrik sangat sulit didapat di daerah bencana. Akhirnya, Pawenten pun menciptakan pompa tangan yang bisa memurnikan air kotor hingga bisa dipakai menjadi air minum, mandi, masak, dan lain-lain. Dengan berbekal brosur penggunaan yang mudah dicerna, IGW Emergency Pump ini terjun bebas dari helikopter kepada para korban bencana tsunami di Aceh. Berkat karya ilmiahnya tersebut, Pawenten berhasil membawa pulang berbagai macam penghargaan nasional, bahkan tingkat dunia. Dan kemarin, kita nggak hanya melihat langsung alat dan berbagai penghargaan milik Pawenten, tapi kita juga bertemu langsung loh dengan beliau. Hai, rezeki anak soleh. Karena udah telepon mama dan tugas kita juga udah selesai, kita pun pamitan untuk pulang. Ya kali nginep di sana kan. Dan karena itu juga video ini harus berakhir. Ya udah, berhubung Wina dan Risna lupa untuk closing, biar Risna aja yang menutup video ini ya. Ya udah, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.